Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang sebenarnya tak layak jangan masih sangat besar dalam sejarah agar SMP 75 tahun Indonesia merdeka yang biasa belajar Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bayangkan sebuah program pendidikan yang menjanjikan gratis total. Bukan hanya SPP yang gratis, tapi makan 3 kali sehari, tempat tinggal di asrama, seragam, buku, laptop, bahkan perlengkapan mandi, semuanya ditanggung negara. Itulah Sekolah Rakyat, program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang diluncurkan tahun 2025. Program ini disebut-sebut sebagai kunci pemutus rantai kemiskinan dan pencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Tapi, apakah program sebaik itu benar-benar berjalan mulus? Atau justru menyimpan masalah yang tidak banyak dibicarakan? Mari kita bedah secara kritis dalam video kali ini. Apa sebenarnya Sekolah Rakyat itu? Berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dan keluarga miskin dan miskin ekstrim. Tepatnya dari golongan desil 1 dan 2 menurut data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi konsepnya seperti pesantren atau boarding school. Fasilitas yang diberikan sangat lengkap. Setiap anak mendapat 3 kali makan utama plus 2 kali cemilan setiap hari, seragam sekolah lengkap, buku-buku pelajaran, alat tulis, perlengkapan mandi, bahkan laptop untuk pembelajaran digital. Semua ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun dari orang tua. Jenjang pendidikannya mencakup SD, SMP, dan SMA. Yang menarik, sistem pembelajarannya tidak seperti sekolah biasa. Ada 3 kurikulum yang dijalankan sekaligus. 2 minggu pertama adalah kurikulum persiapan, yang berisi pembentukan fisik dan kedisiplinan, termasuk kegiatan baris berbaris. Lalu ada kurikulum formal dari Kementerian Pendidikan yang berbasis digital. Dan yang terakhir ada kurikulum life skill di malam hari untuk penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Bahkan ada teknologi yang cukup canggih diterapkan di sini, namanya talent DNA mapping, menggunakan kecerdasan buatan untuk memetakan bakat dan minat setiap siswa. Sekolah ini juga dilengkapi dashboard pemantauan aktivitas siswa dan laboratorium keterampilan. Pemerintah menyatakan ada 2 misi besar di balik pendirian Sekolah Rakyat, tapi pada kenyataannya realitas di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang sudah ditulis di atas kertas. Mari kita bedah satu persatu. Tujuan pertama yang paling sering didengarkan adalah memutus rantai kemiskinan. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, dengan tegas menyatakan bahwa Presiden memahami betul bagaimana pendidikan menjadi kunci untuk memutus warisan kemiskinan yang turun-menurun. Beliau berkata, jangan sampai kemiskinan menjadi warisan. Secara teoritis, pernyataan ini tidak salah. Berbagai penelitian di seluruh dunia telah membuktikan bahwa pendidikan adalah faktor mobilitas yang paling kuat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa anak dari keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang tidak sekolah. Tapi, mari kita lihat dari sisi lain. Apakah sekolah berasrama dengan biaya 48 juta per anak per tahun adalah cara paling efisien untuk mencapai tujuan ini? Coba bayangkan skenario sederhana ini. Dengan dana yang sama, pemerintah bisa memberikan beasiswa kepada 15 anak di sekolah negeri reguler, atau membangun 20 sumur bor untuk desa tertinggal, atau memberikan pelatihan keterampilan bagi 50 ibu rumah tangga. Pilihan-pilihan ini mungkin tidak semenarik Sekolah Rakyat secara simbolis, tapi dampaknya bisa lebih luas dan lebih merata. Inilah dilema pertama dari program ini. Sekolah Rakyat mungkin efektif untuk anak-anak yang berhasil masuk, tapi secara makro, apakah ini adalah strategi yang paling efisien untuk memutus kemiskinan secara nasional? Tujuan kedua dari program ini adalah menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan dalam hal ini, pemerintah benar-benar memasang fitur-fitur canggih di Sekolah Rakyat.
Ada e-learning sekolahku, ada talent DNA mapping menggunakan kecerdasan buatan, dan dashboard untuk memantau aktivitas siswa setiap saat. Ada laboratorium keterampilan, dan ada perpustakaan digital. Bahkan di Sekolah Rakyat Tabanan Bali, siswa sudah dibiasakan memilah sampah organik dan anorganik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup. Tapi, disinilah letak ironinya, bahwa negara tidak hanya wajib memenuhi hak anak untuk bersekolah, tetapi juga harus memastikan akuntabilitas dan kapasitas anak untuk menuntut haknya. Anak harus terlindungi dari kekerasan, dari diskriminasi, dan dari stigma sosial. Pernyataan yang harus kita renungkan adalah, apakah sekolah rakyat secara khusus dirancang hanya untuk anak-anak miskin, justru secara tidak sengaja menciptakan stigma baru? Apakah label sekolah untuk si miskin ini akan membuat anak-anak tersebut merasa berbeda, merasa dikasihani, dan pada akhirnya justru merusak rasa percaya diri mereka? Ini bukan pertanyaan sepele, karena jika tujuan mulia ini justru menghasilkan efek psikologis yang sebaliknya, maka program ini telah gagal dari hulu. Sekarang mari kita lihat sejauh mana program ini sudah berjalan di lapangan. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Sosial per September tahun 2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 159 unit sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Total siswa yang terdaftar mencapai 15.370 anak dengan 2.407 guru dan tenaga pendidik yang mengajar di 620 kelas aktif. Target jangka panjangnya, program ini diharapkan menjangkau 4 juta anak dari sekolah prasejahtera. Tapi ada yang menarik dari sebaran wilayahnya. Pulau Jawa yang notabene memiliki infrastruktur yang baik mendapatkan 48 sekolah. Itu artinya hampir setengah dari total keseluruhan. Sulawesi mendapatkan 22 sekolah, sementara Maluku dan Papua yang justru memiliki angka putus sekolah yang tinggi di Indonesia hanya mendapatkan 7 sekolah saja. Kalimantan mendapatkan 4 sekolah, Bali dan Nusa Tenggara juga mendapatkan hanya 4 sekolah saja. Apakah ini adil? Secara logika, daerah dengan masalah pendidikan paling parah seharusnya mendapatkan prioritas tertinggi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Program ini lebih mudah dijalankan di daerah dengan infrastruktur yang sudah memadai, jalan yang bagus, listrik yang stabil, akses internet yang cepat. Sementara anak-anak di pedalaman Papua yang harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk harus sampai ke sekolah lagi-lagi tidak tersentuh. Ini ironi yang tidak bisa kita abaikan. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa program ini juga memberikan manfaat nyata bagi para siswanya. Menurut salah satu siswa dari Ternate dengan polosnya bercerita bahwa dia senang karena punya banyak teman baru dan makanannya enak. Dan siswa lainnya juga mengaku senang karena mendapatkan fasilitas yang bagus dan makanan yang teratur. Tokoh-tokoh daerah juga memberikan apresiasi. Sultan Ternate menyebutkan program ini sebagai langkah maju dan bentuk nyata kepedulian terhadap pengembangan potensi rakyat. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin bahkan mengatakan bahwa ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat marginal yang selama ini terpinggirkan. Bahkan perguruan tinggi ikut terlibat. Universitas Pendidikan Indonesia dan Kementerian Sosial sedang menjajaki kerjasama untuk mengembangkan kurikulum dan pelatihan guru. Ini menandakan bahwa ada upaya serius dari sisi akademi untuk memastikan kualitas program ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru dan juga paling penting nih, yaitu tentang pro dan kontra dari sekolah rakyat ini. Di bagian ini, saya akan menampilkan data-data infografis agar semakin memperkuat analisis kami. Oke, untuk yang pertama itu, mengapa hampir seluruh masyarakat, tepatnya di 94,4%, mendukung program sekolah rakyat? Berdasarkan data survei, itu terdapat dua alasan utama. Yang pertama, yaitu masyarakat yakin program ini membuka akses pendidikan. Survei menunjukkan 82,2% publik percaya bahwa sekolah rakyat memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Selama ini, biaya sekolah, seragam, buku, dan transportasi sering menjadi penghalang. Dengan konsep gratis dan juga asrama, masyarakat melihat program ini sebagai solusi nyata mengatasi putus sekolah. Alasan yang kedua yaitu program ini sudah terbukti berjalan. Data lapangan mencatat dalam waktu singkat, sekolah rakyat sudah memiliki 159 titik lokasi, 15.370 siswa, 2.407 guru,
dan 4.442 tenaga pendidikan. Masyarakat melihat komitmen pemerintah yang serius, bukan sekedar wacana, tapi sudah ada realisasi. Ini yang membuat publik itu percaya dan juga mendukung. Di sisi lain, mengapa ada yang kritis atau bahkan tidak setuju? Berdasarkan data, ada 3 alasan utama. Alasan pertama yaitu sosialisasi yang kurang masif. Survei menunjukkan 49,1% masyarakat tidak tahu atau hanya sekedar pernah mendengar program sekolah rakyat ini. Akibatnya, muncul kekhawatiran. Orang tua di daerah misalnya takut melepas anaknya ke sekolah asrama karena tidak paham akan manfaatnya. Mereka khawatir anaknya tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu kembali dengan para keluarganya. Dan ini semua jelas karena kurangnya informasi yang jelas dan juga masif dari pemerintah. Untuk alasan yang kedua, yaitu masalah kualitas pendidikan. Data lapangan menunjukkan di tingkat SD atau sekolah dasar, rasio guru dan juga siswa itu mencapai 1:25. Padahal standar ideal adalah 1 guru untuk 20 siswa. Ini artinya 1 guru di sekolah rakyat harus mengajar lebih banyak siswa dari yang seharusnya. Publik khawatir dengan rasio seperti ini. Perhatian guru ke setiap siswa menjadi berkurang. Akhirnya, kualitas pembelajaran itu bisa menurun. Padahal targetnya adalah mencetak generasi yang unggul. Alasan ketiga yaitu ada kekhawatiran tentang keberlanjutan program. Awalnya, pemerintah hanya menargetkan 4 titik sekolah percontohan. Tapi, dalam hitungan bulan, melonjak menjadi 159 titik dengan 15.370 siswa. Ekspansi secepat ini memicu pertanyaan, apakah anggarannya cukup? Apakah kualitas gurunya itu terjamin? Apakah program ini akan bertahan lama atau hanya menjadi proyek politik yang berhenti di tengah jalan? Masyarakat yang kritis melihat ini sebagai potensi masalah yang besar di masa depan. Setelah menganalisis pro dan kontra, kami akan memberikan beberapa solusi sebagai generasi muda yang peduli dengan pendidikan di negeri ini. Solusi yang pertama, perbaiki sistem sosialisasi. Jangan hanya menggunakan spanduk atau pengumuman di kantor desa. Pemerintah dapat membuat konten TikTok atau Instagram Reels tentang sekolah rakyat. Libatkan influencer yang peduli dengan pendidikan. Sebarkan informasi tentang sekolah rakyat di grup WhatsApp desa. Orang tua yang tidak punya HP bisa dijangkau lewat anak-anak mereka yang aktif di media sosial. Solusi kedua dari kami yaitu untuk masalah kekurangan guru. Saat ini ada program Kamus Mengajar dari Kemendikbud. Nah, kami usulkan program itu untuk difokuskan ke sekolah merdeka. Mahasiswa bisa mendapat SKS atau sertifikat pengabdian sebagai imbalannya. Mereka bertugas sebagai guru pendamping atau tutor, terutama mahasiswa dengan jurusan keguruan, sastra, dan pendidikan. Agar berkelanjutan, bisa menggunakan sistem bergilir per semester. Dengan ini, beban guru berkurang dan mahasiswa bisa mendapat pengalaman secara langsung. Solusi ketiga dari kami untuk mengatasi masalah kekhawatiran berkelanjutan adalah dengan membuat website transparansi anggaran sekolah rakyat. Di website tersebut, publik itu bisa melihat anggaran, realisasi anggaran secara real time. Di sana juga ditampilkan seperti berapa siswa, berapa gurunya, berapa dana yang digunakan, dan juga untuk apa saja. Update juga setiap bulannya dan juga untuk publik itu bisa melapor jika ada suatu kejanggalan. Dengan transparansi seperti itu, kepercayaan publik terhadap program itu tuh akan semakin meningkat dan juga program itu tuh tidak akan dengan mudah dituduh sebagai proyek politik semata. Solusi keempat dari kami untuk menjaga dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan mengadakan evaluasi partisipatif secara berkala setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan orang tua siswa. Mintalah feedback kepada mereka apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dibenahi, bagaimana cara guru mengajar, bagaimana kualitasnya, sehingga orang tua itu menjadi salah satu bagian dari pengawas. Dan hasil dari evaluasi tersebut dapat diumumkan kepada publik. Dan dengan cara ini, pengawasan itu tidak hanya dinilai dari atas, tetapi juga dari bagian-bagian penggunanya langsung, yaitu siswa dan juga orang tua. Jadi, kesimpulan dari video kami, program sekolah rakyat ini punya niat yang sangat baik, didukung oleh hampir seluruh masyarakat. Program ini bisa jadi solusi nyata buat anak-anak Indonesia yang kurang mampu.
Tapi kami juga melihat ada beberapa catatan. Sosialisasinya masih kurang, rasio guru SD masih kelebihan, dan masyarakat masih khawatir soal keberlanjutan program kedepannya. Dari sudut pandang kami, program ini akan lebih baik lagi kalau pemerintah itu lebih masif sosialisasinya. Libatkan mahasiswa sebagai tenaga pendamping, transparan soal anggaran, dan rutin evaluasi bareng orang tua siswa. Pada intinya, program yang baik itu butuh eksekusi yang baik juga, dan kami berharap program ini tuh bisa benar-benar bermanfaat, bukan cuma jadi proyek politik 5 tahunan. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.